Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Karisma Intan Zahro, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan mempresentasikan terkait ujian tengah semester mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya mengenai modifikasi RPL BK. Yang pertama, kita lihat terlebih dahulu RPL awal sebelum dimodifikasi. Pada RPL awal, memuat komponen layanan yang pertama layanan dasar, kemudian bidang bimbingan ada bimbingan belajar, topik layanan yakni kebiasaan suka menunda waktu belajar dalam mengerjakan tugas. Yang selanjutnya ada fungsi layanan yakni preventif, kemudian tujuan umum, peserta didik mampu membentuk kebiasaan mengatur waktu belajar dan mengerjakan tugas tepat waktu. Selanjutnya ada tujuan khusus. Ada yang pertama, peserta didik dapat mengklasifikasikan kebiasaan mengatur waktu belajar yang efektif dan mengerjakan tugas tepat waktu dengan benar setelah membaca teks PowerPoint dan melakukan curah pendapat. Kemudian, ada sasaran layanannya yakni pada kelas 10. Selanjutnya ada materi layanan, waktu, sumber materi, ada model atau metode, media, pelaksanaan, serta tahap awal, tahap inti, serta tahap penutup, serta evaluasi. Hasil analisa yang saya lakukan pada RPL tersebut, yakni yang pertama, RPL tersebut masih menggunakan RPL kurikulum lama atau masih menggunakan kurikulum 1 lembar. Sedangkan penggunaan RPL yang sekarang itu menggunakan format kurikulum merdeka, seperti yang sudah dimodifikasi di bawah. Nah, ini dia hasil RPL modifikasi yang telah dianalisa. Yang pertama ada topik layanan, kebiasaan suka menunda waktu belajar dalam mengerjakan tugas. Kemudian ada komponen layanan, yakni ada layanan dasar, sasarannya tertuju kepada kelas 10, bidang layanannya ada bimbingan klasikal. Serta di sini ada perubahan metode atau teknik dengan menggunakan diskusi kelompok model small group discussion yang sebelumnya menggunakan problem based learning. Kemudian di sini ada perbedaan waktu yang pada RPL lama menggunakan waktu 1 kali 45 menit, sedangkan di sini menggunakan waktu 2 kali 45 menit atau 2 kali pertemuan. Kemudian tertera tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama, tujuan umumnya peserta didik mampu membentuk kebiasaan mengatur waktu belajar dan mengerjakan tugas tepat waktu. Yang kedua, tujuan khususnya peserta didik dapat mengklasifikasikan kebiasaan mengatur waktu belajar yang efektif dan mengerjakan tugas tepat waktu dengan benar dan melakukan curah pendapat. Yang B, peserta didik dapat menganalisis kebiasaan mengatur waktu belajar dan mengerjakan tugas tepat waktu yang sesuai dengan dirinya, serta melakukan proses diskusi. Yang C, peserta didik dapat merumuskan pengertian prokrastinasi dengan tepat. Yang D, peserta didik dapat mendesain strategi mengatur waktu belajar dan mengerjakan tugas tepat waktu dengan tepat. Di sini ada modifikasi pada SKKPD, di mana pada RPL awal tidak terdapat SKKPD. Sedangkan di RPL yang sudah dimodifikasi terdapat masukan SKKPD yang ada bagian pengenalan, akomodasi, serta tindakan. Di sini SKKPD menggunakan kematangan intelektual, yakni pengenalannya mempelajari cara-cara pengambilan keputusan dan pemecahan masalah secara objektif,
Yang kemudian ada akomodasi, ada menyadari akan keberagaman alternatif keputusan dan konsekuensi yang dihadapinya. Selanjutnya ada tindakan, yakni mengambil keputusan dan pemecahan masalah atas dasar informasi atau data secara objektif. Selanjutnya, pada RPL awal belum terdapat profil pelajar Pancasila. Di sini RPL yang sudah dimodifikasi telah dimasukkan profil pelajar Pancasila ada 5 cakupan. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dalam mengenal potensi diri yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang kedua, bernalar kritis dalam melihat segala perbedaan potensi yang dimiliki oleh setiap manusia. Yang ketiga, kebinekaan dengan mengenali beberapa perbedaan potensi diri yang dimiliki setiap manusia. Yang keempat, ada mandiri. Yang kelima, ada kreatif. Pada kegiatan selanjutnya ada tahapan awal atau pendahuluan. Yang pertama, guru BK membuka dengan salam, berdoa. Selanjutnya menjelaskan tentang tujuan, menjelaskan kegiatan yang akan ditempuh, serta biasanya guru BK membangun dan membina hubungan baik dengan siswa diawali dengan pemberian ice breaking. Selanjutnya ada tahapan inti. Tahapan inti ini harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik atau sesuai dengan diferensiasi siswa. Karena pada tahapan inti harus dilakukan pengelompokan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sehingga RPL harus berpusat kepada peserta didik. Selanjutnya ada tahapan penutup, di mana guru BK mengajak peserta didik membuat kesimpulan terkait materi layanan yang telah dilakukan, serta memberikan LKPD dan menjelaskan langkah-langkah pengisian kepada peserta didik. Selanjutnya, guru BK merefleksi peserta didik dengan mengisi angket, evaluasi, dan menyampaikan materi layanan yang akan datang. Kemudian yang terakhir ada tahapan evaluasi, ada evaluasi proses serta evaluasi hasil. Yang pertama evaluasi proses, yakni partisipasi dan sikap peserta didik dalam mengikuti kegiatan, yakni bersemangat dalam mengikuti kegiatan bimbingan klasikal, serta antusias peserta didik dalam menyampaikan pendapatnya. Selanjutnya ada evaluasi hasil, yakni peserta didik memiliki pemahaman baru tentang sikap menunda-nunda waktu belajar dan dalam mengerjakan tugas, serta memiliki perasaan positif terkait dengan menggunakan waktu yang sebaik-baiknya. Nah, itu dia modifikasi RPL yang telah dilakukan serta analisanya. Ini dia analisis RPL yang sebelum dimodifikasi. Berdasarkan RPL sesuai contoh yang didapatkan, temukanlah hal-hal yang perlu diperbaiki atau yang perlu dimodifikasi sesuai dengan prinsip pembelajaran yang telah dipelajari pada topik sebelumnya. Hasil analisisnya seperti yang telah dipaparkan pada RPL modifikasi tadi. Yang pertama, RPL yang lama masih menggunakan RPL kurikulum lama yang hanya 1 lembar, sedangkan penggunaan RPL sekarang menggunakan format kurikulum merdeka. Yang kedua, alokasi waktu yang kurang. Di RPL lama menggunakan 1 kali 45 menit atau 1 kali pertemuan, namun setelah dimodifikasi menggunakan waktu 2 kali 45 menit atau 2 kali pertemuan. Yang ketiga, pada RPL lama belum terdapat cakupan profil pelajar Pancasila. Yang keempat, RPL lama tahapannya masih belum berpusat pada peserta didik, sehingga pada modifikasi RPL yang baru sudah menggunakan tahapan yang berpusat pada peserta didik. Terus yang selanjutnya ada RPL yang lama masih belum terdapat SKKPD, sehingga pada RPL modifikasi
sudah dicantumkan SKKPD. Baik, itu dia hasil dari pemaparan RPL yang sudah dimodifikasi atau perbandingan RPL yang lama dengan RPL yang sudah dimodifikasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.